riding high. When I was king, I played it hard and fast. I walked away, you want me there, but easy on me, oh, and it would. Come on, you can have me, go, yeah, to my feet, so let me know. To my feet, so let me know, but I cannot see you. Hai guys, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita mendapatkan email dari berbagai sudut di dunia ini dalam waktu yang sekejap? Hal ini dapat terjadi karena adanya kabel yang diletakkan di bawah tanah dan di bawah laut. Kabel yang membawa sebagian besar data di dunia ini adalah kabel fiber optik atau yang kita kenal serat optik. Nah, apa itu kabel fiber optik? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video kami berikut ini. Fiber optik merupakan salah satu jenis kabel yang terbentuk dari serat plastik halus atau serat kaca yang kegunaannya dapat digunakan dalam mentransmisikan sinyal cahaya. Adapun fungsi dari serat optik yaitu mengoneksikan jaringan antar komputer. Yang membuatnya berbeda adalah kemampuan serat optik dalam memberikan kecepatan akses dan transfer data yang tinggi. Adapun bagian-bagian sederhana dari kabel fiber optik, yang pertama core atau inti yang menjadi bagian yang berperan sangat penting dalam fiber optik, yaitu untuk mentransmisikan cahaya yang tersusun dari plastik halus atau serat kaca. Jika core yang dimiliki pada kabel fiber optik semakin besar, maka cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalamnya pun akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, cladding atau selubung. Cladding adalah bagian atau komponen optik yang berada di luar mengitari core dengan fungsi sebagai pemantul gelombang cahaya kembali ke intinya. Kemudian yang ketiga, coating atau pelapisan. Coating umumnya terdiri atas berlapis-lapis plastik yang ditunjukkan untuk menjaga serat tetap kuat, menyerap goncangan, dan juga untuk memberikan perlindungan yang ekstra terhadap fiber. Kemudian coating pada serat optik berguna sebagai pelindung fiber terdapat berbagai kerusakan dan terhadap berbagai kerusakan atau kelembapan yang terdiri dari 250 mikron hingga 900 mikron lapis penyangga. Kemudian yang terakhir, stretch member dan outer jacket adalah lapisan yang menjadi pembungkus sekaligus pelindung bagi ratusan hingga ribuan serat optik yang disusun serta dibandel dalam suatu kabel fiber optik. Ada juga jenis-jenis kabel fiber optik yang dibagi menjadi dua, yaitu single mode dan multi mode. Pertama, single mode. Single mode menjadi jenis fiber optik yang paling umum dipakai untuk mentransmisikan data dalam jarak yang lebih jauh. Jenis fiber ini mempunyai inti yang lebih kecil dengan diameter sekitar 9 mikron serta mengirimkan sinar laser inframerah. Laser inframerah tersebut memiliki panjang gelombang mulai dari 1300 nanometer hingga mencapai 1550 nanometer. Oleh karena itu, diameter kecil yang dimilikinya memungkinkan hanya ada satu mode cahaya yang dipakai untuk merambat. Jumlah pantulan cahaya yang dibentuk pada saat cahaya melewati core akan berkurang dan nantinya dapat menurunkan kelembapan, sehingga kemampuan sinyal yang dihasilkan dapat bergerak lebih jauh. 2. Multimode. Multimode dirancang secara khusus melakukan transmisi dengan lebih banyak sinar cahaya dalam satu waktu, di mana masing-masing sudut pantulannya sedikit berbeda pada core serat optiknya. Fiber tipe ini biasanya dipakai dalam mentransmisikan data yang jangkauan jaraknya relatif lebih dekat. Multimode mempunyai inti yang lebih besar dengan diameter sekitar
62,5 mikron serta meter cahaya inframerah. Cahaya inframerah yang transfer tersebut memiliki panjang gelombang mulai dari 850 nanometer sampai 1300 nanometer jika diukur dari LED. Karena diameter besar yang multimode miliki, jumlah pantulan cahaya yang dibentuk saat cahaya melewat menjadi bertambah, sehingga hal tersebut membuat kemampuan serat optik dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dalam waktu yang sama. Karakteristik fiber optik. Yang pertama, fiber optik dapat bekerja dengan kecepatan tinggi yaitu dalam satuan gigabyte per detik. Yang kedua, dengan menggunakan fiber optik dapat membawa paket-paket yang memiliki kapasitas besar. Yang ketiga, diameter yang dimiliki sekitar 120 mikrometer. Yang keempat, jika dihitung, biaya rata-rata penodenya terbilang cukup mahal. Yang kelima, mempunyai konektor dan media yang berukuran kecil. Yang keenam, fiber optik dapat bertahan terhadap interferensi elektromagnetik. Yang ketujuh, jarak jangkauan transmisi data yang dapat ditempuh lebih jauh, kira-kira 2 hingga 60 km. Berikutnya, prinsip kerja fiber optik. Fiber optik mendistribusikan data berupa partikel cahaya yang berbentuk denyutan pulsa digital lewat kabel fiber optik. Kemudian, pada masing-masing fiber optik yang mempunyai indeks bias berbeda, core dan cladding membiaskan cahaya yang masuk dalam sudut tertentu. Pada saat sinyal cahaya dikirim melalui serat optik, core dan cladding akan memantulkan dalam serangkaian bouncing zigzag. Serangkaian pantul tersebut memantulkan mengikuti proses yang dikenal dengan refleksi internal total. Sinyal cahaya pada kabel serat optik hanya dapat bergerak lebih lambat dari kecepatan cahayanya sekitar 30%. Agar dapat memperbarui dan meningkatkan sinyal dalam perjalanannya. Transmisi oleh serat optik terkadang memerlukan repeater dalam interval jarak tertentu yang dipakai untuk mengkonversi sinyal optik yang berupa cahaya menjadi sinyal listrik. Setelah itu, sinyal listrik diproses dan ditransmisikan kembali menjadi sinyal optik. Kelebihan fiber optik. 1. Bandwidth. Fiber optik dapat mengangkut data dalam kapasitas besar karena kapasitas bandwidth sendiri juga terbilang lebih besar. Data dapat dengan mudah ditransfer dalam kecepatan yang sangat tinggi yang umumnya 1,6 TB per detik di lapangan. 2. Kehilangan daya yang sangat rendah. Fiber optik menawarkan kelebihan di mana dalam pengoperasiannya, daya yang hilang nantinya akan sangat rendah. Sinyal pun dapat ditransfer menuju jarak yang lebih jauh lagi. Sinyal hilang yang sangat rendah pada fiber optik berkisar antar 0,3 dB per kilometer. 3. Keamanan. Dengan kualitas tinggi yang serat optiknya ini memiliki, maka tentunya komunikasi dan kinerja kerahasiaan akan terjaga dengan baik sehingga akan sulit untuk disadap. Hal tersebut terjadi karena serat optik tidak memancarkan energi elektromagnetik. 4. Fleksibilitas. Serat optik memiliki diameter yang lebih kecil dan berat yang jauh lebih ringan daripada kabel tembaga, sehingga serat optik pun hanya memerlukan ruang yang sangat sedikit dengan kabel yang kapasitas informasinya sama. 5. Daya bahan. Secara drastis, kabel fiber optik memiliki harga yang lebih miring dibanding kabel tembaga, sehingga hal tersebut memungkinkan adanya pengurangan biaya pemasangan kabel baru atau biaya untuk merawat kabel lama. Kelemahan fiber optik. 1. Tidak dapat dilipat dalam radius kecil. Jika kabel fiber optik dililitkan dalam radius yang cukup kecil, fiber optik dapat dengan mudah patah serta kehilangan transmisi. 2. Sangat rentan terhadap kerusakan. Ukuran serat optik yang begitu kecil dan padat membuatnya rentan rusak maupun terpotong selama proses pemasangan atau keperluan konstruksi. 3. Biaya instalasi yang tinggi. Dalam pemasangannya, kabel serat optik memerlukan biaya yang lebih mahal dan harus diinstal oleh spesialis pemasangannya sendiri. Berikut video praktikum sederhana dengan Cisco.
How cold